Waalaikumsalam, mohon maaf ini disambi-sambi. Ini sudah datang semua? Mohon izin Bu, Pak Agus sama Pak Dedi belum hadir. Ketuanya siapa? Narasumber satu. Narasumber satu Pak Pak Agus Agus Mukolit. Mukolit. Pak Agus Mukolit dulu dihubungi, biar Oke, nanti Bu. bisa membuka ini apa? Minta izin apa bisa dilakukan dulu atau gimana? Iya, Bu.
Mohon izin Pak Bas dan Bu Sabarini, ini Pak Dedi sama Pak Agus belum ada jawaban ini. Dijalankan dulu saja. Dimulai dulu. Nggih Bu, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Mukholid, Magister Pendidikan selaku dosen narasumber 1, yang terhormat Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga selaku dosen narasumber 2, yang terhormat Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, Sarjana Olahraga Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat Bapak Baskoro Nugroho Putro, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2, serta rekan-rekan peserta seminar sekalian yang hadir pada kesempatan ini di acara seminar proposal Saudara Dery Arya Wijaya. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara yang pertama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan. Yang ketiga, pembacaan biodata penyaji. Yang keempat, presentasi oleh penyaji. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, tanggapan dari dosen narasumber 1, Bapak Dr. Agus Mukholid, Magister Pendidikan. Yang ketujuh, tanggapan dari dosen narasumber 2, Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga. Yang ke-8, tanggapan dari dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, Sarjana Olahraga Magister Pendidikan. Yang ke-9, tanggapan dari dosen pembimbing 2, Bapak Baskoro Nugroho Putro, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang ke-10, keputusan hasil seminar proposal penelitian. Yang ke-11, kesimpulan oleh notulen. Yang ke-12, penutup. Ya, langsung saja. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, perkenalkan, saya Bagus Dwi Suryanto selaku moderator, Dery Arya Wijaya selaku penyaji, Fitriana Ramadana selaku notulen, Bapak Dr. Agus Mukholid, Magister Pendidikan selaku dosen narasumber 1, Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini sebagai Sarjana Pendidikan Magister Olahraga selaku dosen narasumber 2, Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, Sarjana Olahraga Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1, Bapak Baskoro Nugroho Putro, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dosen pembimbing 2. Acara yang ketiga, pembacaan biodata penyaji. Nama Dery Arya Wijaya, tempat tanggal lahir Klaten 31 Desember 1997. Alamat Perunda RT2 RW 1 nomor 8 158 Gergunung Klaten Utara. Acara keempat, presentasi oleh penyaji. Kepada Saudara Dery Arya Wijaya, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Bagus selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Mukholid, Magister Pendidikan selaku dosen narasumber 1 saya. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga selaku narasumber 2. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, Sarjana Olahraga Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Baskoro Nugroho Putro, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing 2. Mohon izin untuk memaparkan hasil proposal seminar saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring terhadap Hasil Belajar Siswa
pada mata pelajaran PJOK kelas 10 SMK Leonardo Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 pendahuluan. Pada saat ini, dunia sedang dilanda sebuah virus yaitu coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Sampai saat ini, belum ditemukan obat atau vaksin yang ampuh untuk mengatasi virus corona ini. Dampak pandemi COVID-19 berimbas kepada pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Belajar di rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, dan fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi menggunakan pembelajaran daring. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran virus corona di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Semua mata pelajaran menggunakan pembelajaran daring, baik yang teori maupun yang praktek. Guru dan peserta didik mau tidak mau harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, terkhusus pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga yang memerlukan banyak praktek. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan dengan pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar, sistematif, guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, berpikir emosional, sosial, dan moral. Hakikat pendidikan jasmani mencakup semua unsur kebugaran, keterampilan gerak fisik, kesehatan, permainan, olahraga, tari, dan rekreasi. Pada pelajaran PJOK, implementasi pembelajaran daring kurang efektif dikarenakan pembelajaran PJOK sendiri mengutamakan gerak fisik. Di dalam pembelajaran daring yang sekarang hanya menekankan materi-materi yang dibagikan melalui teori saja. Siswa dituntut untuk belajar mandiri sesuai dengan materi yang disampaikan. Berdasarkan pengalaman saat praktek magang pendidikan 3, guru mata pelajaran hanya memberikan materi berupa dokumen dan PowerPoint, dan peserta didik hanya membuka materinya saja tanpa membacanya. Bahkan ada peserta didik yang hanya sekedar presentasi saja. Dari tidak memperhatikan materi yang disampaikan, jelas berpengaruh pada hasil belajar mereka. Terbukti pada ujian tengah semester yang diselenggarakan sekolah, banyak peserta didik yang tidak lulus dan akhirnya mengikuti perbaikan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini digagas untuk mengetahui sejauh mana dampak pembelajaran daring terhadap keberlangsungan pembelajaran sekolah, terkhusus pada mata pelajaran pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik saat pembelajaran daring? 2.
Bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PJOK. 3. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah belajar peserta didik saat pembelajaran daring. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik saat pembelajaran daring. 2. Dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PJOK. 3. Cara mengatasi masalah-masalah belajar peserta didik saat pembelajaran daring. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain 1. Manfaat teoritis. Dapat digunakan sebagai tambahan bacaan di perpustakaan, sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu. C. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. Manfaat praktis. Bagi penulis, memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan guru dapat membuat pembelajaran daring yang lebih menarik dan sebagai evaluasi guru selama pembelajaran daring. Bagi peserta didik, hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar di masa pembelajaran daring, sehingga hasil yang diperoleh peserta didik dapat maksimal. Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan agar sekolah dan lembaga terkait lebih memperhatikan ketersediaan faktor pendukung dalam proses pembelajaran daring. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi jika ingin meneliti hal yang serupa. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka berpikir. Pengertian pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 20 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Secara nasional, proses pembelajaran melibatkan peran pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Pembelajaran merupakan sebuah cara yang disusun untuk membelajarkan peserta didik. Di dalam sebuah pembelajaran, interaksi tidak hanya terjadi antara guru dan murid, melainkan melibatkan seluruh sumber belajar yang digunakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan proses pembelajaran agar membantu peserta didik untuk belajar mencapai tujuan tertentu. Artinya, model pembelajaran merupakan sebuah gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Model pembelajaran adalah sebagai perencanaan atau pola yang melaksanakan sebuah pembelajaran yang diajarkan di sebuah lingkungan pendidikan. Model pembelajaran ini sebagai pedoman untuk merancang bahan ajar yang akan diajarkan. Pendidik harus tahu dan paham tentang model pembelajaran yang ingin digunakan saat melaksanakan pembelajaran supaya peserta didik dapat paham dan tahu tentang materi yang disampaikan. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan guru untuk menjalankan fungsinya dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga bisa diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran, sebagai alat untuk mengaplikasikan rencana-rencana pembelajaran yang sudah disusun untuk peserta didik. Penyusunan rencana pembelajaran memperhatikan prinsip dasar pendidikan, menggunakan teknik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta sumber pembelajaran yang disesuaikan dengan teknik yang digunakan. Pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai sinonim dari kata online yang sering digunakan dalam teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online
online yang mempunyai arti tersambung ke jaringan internet. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung, tetapi menggunakan aplikasi yang dapat membantu terlaksananya proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh. Tujuan dari pembelajaran daring adalah memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas dalam jaringan yang bersifat serentak, terbuka, dan menyeluruh untuk menjangkau minat belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Dalam proses pembelajaran daring, sangatlah perlu aplikasi pembelajaran yang memadai dan mudah digunakan untuk keberlangsungan pembelajaran daring itu sendiri. Kemendikbud RI sudah menyiapkan 12 platform yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Antara lain, Rumah Belajar, Kuiper, Ruang Guru, Google for Education, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, ada dampak dari pembelajaran daring ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dalam buku yang berjudul Pembelajaran Daring untuk Pendidikan, karya Yuliani tahun 2020, menjelaskan beberapa dampak dari pembelajaran daring. Antara lain, kelebihan pembelajaran daring. 1. Lembaga pendidikan akan lebih peka terhadap perkembangan iptek. 2. Kreativitas pengajar akan berkembang sehingga pembelajaran akan semakin menarik. 3. Peserta didik mahir dalam ilmu teknologi. 4. Siswa dapat mengulang lagi materi yang sudah disampaikan. 5. Orang tua bisa memantau anak ketika belajar. Kekurangan pembelajaran daring. 1. Rasa sakit pada leher, bahu, dan pinggang karena duduk terlalu lama. 2. Tidak semua sekolahan mampu untuk melaksanakan pembelajaran daring. 3. Terkendala jaringan internet yang seringkali kurang stabil. 5. Ketergantungan anak pada handphone semakin meningkat. 5. Interaksi sosial secara langsung semakin jarang. Adapun dampak pembelajaran daring kepada pembelajaran yang memprioritaskan praktek keterampilan, di mana pembelajaran daring yang itu kurang efektif di dalam pelajaran praktek tersebut, seperti pembelajaran kesenian dan olahraga. Di sini pembelajaran daring kurang efektif untuk kedua pembelajaran itu. Peserta didik hanya diberikan video peraga tentang materi lalu mempraktekannya. Ini jelas kurang tidak efektif karena tidak bisa secara langsung dibenarkan oleh guru pengampunya. Peserta didik hanya sekedar tahu gerakannya dan kurang paham mana yang benar, mana yang salah, sehingga materi yang didapat peserta didik kurang. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Pengertian pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani atau seringkali adalah sebuah pelajaran olahraga yang dimana digemari oleh peserta didik. Banyak peserta didik yang senang dengan pelajaran ini. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan pendidikan jasmani dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, dan stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan mengenal lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan, terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan belajar nasional. Tujuan pendidikan jasmani dan kesehatan. Tujuan dari Penjas adalah untuk membentuk anak dari sikap, nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan atau psikomotor, sehingga peserta didik menjadi dewasa dan mandiri, yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Penjas dapat memicu peserta didik untuk berpikir kritis dan bersikap dewasa. Nantinya hal ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, ada beberapa ruang lingkup pendidikan jasmani. Antara lain, 1. Permainan dan olahraga, meliputi permainan tradisional, permainan bola besar, permainan bola kecil, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor. 2. Aktivitas pengembangan, meliputi sikap tubuh dan postur tubuh. 3. Aktivitas senam, meliputi senam ketangkasan, senam menggunakan alat, dan tanpa menggunakan alat. 4. Aktivitas ritmik, meliputi senam aerobik, senam ritmik, senam SKJ, dan senam bebas. Aktivitas air, meliputi renang, keselamatan air, dan permainan air. Pendidikan luar kelas meliputi outbound, perkembangan, perkemahan, menjelajah, susur sungai, mendaki gunung, dan karya wisata. 7. Kesehatan meliputi pola hidup sehat, merawat tubuh sehat, mencegah dan merawat cedera, P3K, dan UKS. Manfaat pendidikan jasmani. Menurut KTSP, manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebih, dan merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental, maupun emosional. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar menjadikan peserta didik lebih mempunyai pikiran yang luas. Tujuan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar peserta didik ditentukan dalam bentuk angka, di mana hasil belajar dapat dilihat nilai yang diperoleh peserta didik untuk bahan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar menurut Jamaah dan Zain ada 2, yaitu ketercapainya daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik secara individu maupun kelompok. Pengukuran kecapaian daya serap ini biasanya menggunakan kriteria ketuntasan minimal. 2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan belajar telah dicapai oleh peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Tujuan hasil belajar menurut Lenggono. 1. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik, sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan, sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi, suatu pendidikan, sebagai indikator terhadap daya serap atau kecerdasan anak peserta didik. D. Hasil belajar. Fungsi hasil belajar. Fungsi hasil belajar menurut Arifin dalam buku evaluasi pembelajaran tahun 2012 1. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. 2. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan di akhir unit program, yaitu akhir catur bulan, akhir semester, dan akhir tahun. Penilaian ini berorientasi pada produk bukan proses. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya.
Faktor-faktor hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Sugiharto 2007 sebagai berikut. Faktor internal ialah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan psikologis. Faktor eksternal ialah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Jenis-jenis hasil belajar. Hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui 3 kategori ranah, antara lain kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berkenaan dengan hasil belajar dan intelektual. Aspek afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Aspek psikomotor meliputi keterampilan motorik, kerangka berpikir. Dalam sistem pembelajaran di tengah pandemi ini, pembelajaran daring dipilih untuk menjadi sistem pembelajaran yang paling disarankan. Semua mata pelajaran dari semua jenjang pendidikan mengaplikasikan pembelajaran daring. Salah satunya adalah pembelajaran pendidikan jasmani. Pembelajaran penjas yang banyak praktek di lapangan kini harus melalui daring. Pemahaman peserta didik terhadap teori kurang paham sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Hasil belajar yaitu kognitif dan psikomotornya. Dari hasil belajar tersebut dapat diketahui permasalahannya. Setelah itu dicarikan solusi untuk membantu peserta didik untuk memecahkan masalah belajarnya. Bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Leonardo Klaten pada bulan Maret sampai Agustus 2021. Metode dan pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif deskriptif, data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tes tertulis untuk mencari tahu dari aspek kognitifnya dan portofolio untuk mencari tahu dari aspek psikomotornya. Teknik pengambilan subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan menggunakan sampel sebanyak 29 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 macam, yaitu dengan menggunakan tes tertulis dan video portofolio. Tes tertulis dan video portofolio merupakan tugas dari peserta didik kelas 10. Penelitian ini hanya menggunakan 1 materi ajar untuk mengambil data untuk penelitian ini. Teknik validitas data. Teknik validitas data dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan proses memperoleh dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari tes tertulis dan video portofolio. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaksi Mills and Huberman. Prosedur penelitian ini melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat presentasinya, Mas Heri. Acara selanjutnya, tanggapan dari dosen narasumber 1, Dr. Agus Mukholid, Magister Pendidikan. Saya ulangi. Nggih, Pak. Maaf, saya ulangi. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada para peserta seminar yang ingin bertanya. Saya batasi 3 orang penanya.
Silakan Bu Saya Titi. Mas. Saya Mas. Saya Mas. Saya Gus. Saya Apa, Gus? Halo Mas Bagus. aku ngomong dari itu nek ngomong saya Mas Permisi Mas Dery, Mas Bagus. Ya, mohon izin. Saya Gus. Mas Aditya, Oh ya Mas. monggo silahkan untuk bertanya. Ya perkenalkan nama saya Aditya Tinadi. Mau bertanya Mas, kenapa memilih kelas 10 dalam objek penelitiannya Mas? Mohon jawabannya. Gitu Mas. Terima kasih Mas Aditya. Iya. Langsung saja untuk Mas Dery untuk menjawab pertanyaan Mas Aditya. Saya persilahkan Mas Dery. Terima kasih. Mas Ya. Aditya. Mengapa saya mengambil kelas 10 penelitian? Karena pada saat saya diberikan untuk mengajar. Sekarang ini sih, Bet. Jadi, Sebentar. Yang lain tolong di-mute. Kalau nggak bisa di-mute, keluar aja dari room, daripada rusui. Tuh, atas nama Deviani, tolong di-mute dulu. Ya, Pak. Selain dari, tolong di-mute dulu. Biar enak nanti ngomongnya. Oke, Pak, siap. Ya, silakan. saya ulangi, mengapa saya mengambil subjek penelitian kelas 10? Karena pada saat magang pendidikan 3, saya diberikan amanat untuk mengajar kelas 10. Dan saya beranggapan kelas 10 itu masih mudah diberikan materi gitu, Mas. Enjoy Mas. Lebih kayak gitu ya Mas. Iya, Mas. Iya, baik Mas. Cukup, penjelasannya cukup Mas. Terima kasih Mas Dery. Iya, Mas, sama-sama, Mas. Terima kasih Mas Dery atas jawabannya. Silahkan 2 kesempatan lagi. Saya Mas Bagus. Permisi Mas Bagus. Saya Mas. Saya Mas Bagus. Mas Bagus. Ya, untuk Mas Fajar, silahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Fajar Subagio. Saya ingin bertanya kepada Mas Dery. Itu aplikasi apa yang digunakan saat pembelajaran pendidikan jasmani secara daring di SMK Leonardo Klaten? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Untuk Mas Dery, silahkan menjawab. Ya, Mas Fajar. Untuk aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring di SMK Leonardo Klaten menggunakan Google Classroom, Mas, dan WhatsApp Group. WhatsApp Group sebagai koordinatornya untuk memberikan tugas-tugas, dan Google Classroom untuk mengumpulkan tugasnya, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Dery. Cukup. Terima kasih Mas Dery atas jawabannya. Ya, pertanyaan terakhir. Saya Mas Bagus. Tanya Mas Bagus. Saya Mas Ya. Bagus. Ya, untuk Mbak Silvi, monggo untuk bertanya. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya kepada Mas Dery. Di dalam hasil belajar kan ada 3 aspek. Kalau yaitu tanya itu kognitif. on cam. Kalau tanya itu on cam, yang sopan. Nggih, Pak.
Di sini saya bertanya kepada Mas Dery, di dalam hasil belajar kan ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di dalam penelitian Anda, mengapa afektif tidak dimasukkan ke dalam penelitian? Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mbak Silvi atas pertanyaannya. Saya persilahkan Mas Dery untuk menjawab. Terima kasih Mbak Silvi. Mengapa saya tidak memasukkan afektif dalam penelitian saya? Karena saya beranggapan bahwa afektif itu terlalu subjektif kepada perseorangannya, Mbak. Jadi terlalu ke personalnya, gitu, Mbak. Ya, sudah. Bisa, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dery atas jawabannya. Acara selanjutnya, tanggapan dari dosen narasumber 1, Bapak Dr. Agus Mukolid, Magister Pendidikan. Karena beliau berhalangan hadir, saya lanjutkan kepada dosen narasumber 2, Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini, Sarjana Pendidikan, Magister Olahraga. Saya persilahkan. Terima kasih Mas Moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saya hormati Pak Baskoro selaku pembimbing 2, Pak Agus Mukolid dalam hal ini masih izin, dan Pak Dedi Winata juga saya lihat belum bisa bergabung, ya. Dan yang saya banggakan para mahasiswa semua yang telah mengikuti seminar saudara coba iki Dari Arya Wijaya, Bu. Dari Arya Wijaya. Oke. Setelah saya melihat tayangan dan presentasi saudara, ya, saya hanya ingin mengklarifikasi saja Mas Dery, ya. Saudara meneliti dengan judul dampak pembelajaran daring, ya? Iya, Bu. Ya. Sekarang saya mau nanya dulu ke saudara. Penelitian saudara ini menggunakan metode apa? Menggunakan metode deskriptif kualitatif, Bu. Oke. Alasannya saudara pakai itu apa? Karena pada masa pandemi ini untuk penelitian kuantitatif itu misal PTK itu Bu, terkendala karena harus dengan tatap muka dan melakukan kegiatan gitu itu, Bu. Jadi saya mengambil penelitian kualitatif deskriptif. Maksud saya, judulmu kan dampak pembelajaran daring terhadap hasil belajar peserta didik. Kamu pakai metode deskriptif kualitatif. Saya bertanyanya bukan alasan kamu memilih itu karena masa pandemi tidak bisa melakukan penelitian kuantitatif, ya. Tapi mengapa metode itu yang saudara pilih dari judul yang sudah saudara tetapkan ini? Saudara tahu nggak penelitian deskriptif kualitatif itu seperti apa? Tahu, Bu. Coba jawab. Mengapa saya mengambil penelitian kualitatif? Karena saya ingin menggambarkan dan mendeskripsikan tentang materi, tentang yang saya alami pada saat magang pendidikan 3, Bu. Jadi lebih jelasnya untuk memperjelas gitu, Bu. Memperjelas yang ada di lapangan gitu, Bu. Saudara magang itu pada waktu
pandemi atau sebelum pandemi? Selama pandemi, Bu. Ya, berarti sudah mengaplikasikan pembelajaran daring ya? Sampun, Bu. Formatnya di sana pakai apa? Itu, Bu, pakai aplikasi, Bu. Jadi itu kayak Google Classroom dan gurunya itu hanya memberikan materi saja, Bu. Terus tanpa ada kayak diskusi, Bu. Cuma memberikan materi di Google Classroom-nya itu, Bu. Oke. Saudara tahu yang dimaksud dampak Tahu, Bu. apa? Dampak itu apa tuh? Dampak itu sesuatu hal yang terjadi dikarenakan oleh suatu kejadian atau suatu proses gitu, Bu. Dampak itu sendiri bersifat negatif apa positif? Bisa negatif, bisa positif, Bu. Oke. Jadi dampak itu adalah pengaruh atau akibat. Nah, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang, dampak atau dalam sebuah kejadian. Jadi ada pengaruh atau akibat. Betul, bisa berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Nah, sekarang saudara mau meneliti tentang dampak ya pembelajaran daring. Nah, saya melihat di latar belakang saudara bercerita coronavirus terlalu detail ya. Oke, Bu. Sebaiknya nggak usah perlu detail-detail ya, cukup saudara deskripsikan saja secara garis besar seperti itu adanya coronavirus ini sampai kepada setiap sekolah ya, itu diwajibkan melakukan pembelajaran di rumah. Nah, seperti belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. Nah itu yang perlu ditekankan di situ sehingga mau tidak mau sekolah menerapkan pembelajaran daring. Nah, kemudian dari daring itu seperti apa? Itu saudara Dani, pembelajaran daring itu seperti apa? Nah, di dalam PJOK di sini kan ada karakter khusus ya, seperti prakteknya didaringkan itu seperti apa. Itu yang perlu nanti di dalam bab 2 ya, dan di latar belakang itu muncul. Kemudian tadi belum jawab ya, deskriptif kualitatif itu penelitian yang seperti apa? Belum jawab ya tadi. Mau menjelaskan tentang apa? Mohon izin, Bu. Penelitian kualitatif deduktif merupakan penelitian yang menggunakan data kualitatif sehingga analisisnya menggunakan analisis penggambaran temuan di lapangan yang naturalistik ataupun yang terdapat di suatu kondisi lapangan, Bu. Ya, berarti menjelaskan produk apa proses? Yang saudara gambarkan itu produk atau prosesnya nanti? Produknya, Bu. Produk. Hasil akhirnya. Atau prosesnya? Hasil akhirnya, Bu. Wah, coba nanti dilihat lagi. Kalau setahu saya, kualitatif itu berorientasi pada proses. Karena saudara akan bercerita bagaimana. Berarti ya seperti itu, toh. Iya, Bu. Bukan ada tidaknya atau adakah pengaruh, tidak seperti itu. Tapi bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring itu. Bagaimana dampaknya.
Jadi lebih ke orientasi pada prosesnya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi evaluasi dari proses pembelajaran daring itu apakah memiliki pengaruh positif ataukah memiliki pengaruh negatif. Itu yang namanya dampak. Kemudian instrumen penelitiannya seperti apa? Instrumen penelitiannya menggunakan rubrik penelitian, Bu, karena yang digunakan itu tes tertulis dan tes video portofolio, Bu. Nanti rubrik penilaiannya itu dari guru di SMK tersebut, Bu. Tes tertulis. Iya, Bu. Tes tertulis itu apakah bisa menggambarkan dampak ya? Itu produk itu berarti, hasil akhir itu. Kalau saya pilih memberi masukan, karena saudara itu ingin mengetahui dampak, sehingga instrumennya itu bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, ataupun bisa dengan angket. Jadi saudara mengkonstruk, membuat kisi-kisi penelitian, yang membuat kisi-kisi instrumen, membuat kisi-kisi instrumen, di mana saudara menganalisis secara konsep dan teori tentang dampak pembelajaran daring. Nah, jadi dari pembelajaran daring ini ada faktor-faktornya apa saja, komponennya apa saja, indikatornya apa saja. Nah, dari situ nanti saudara buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu nanti bisa saudara tanyakan melalui angket tertutup ataupun angket terbuka seperti itu. Kalau yang saudara ukur ini hasil belajarnya itu apa namanya seperti PTK ya, jadi diukur hasil belajarnya, dikasih tes, kemudian dikasih keterampilannya seperti itu menurut saya kok belum bisa mengukur dampaknya gitu. Jadi dampak itu diukur melalui bisa observasi, ya, bisa studi dokumen, bisa wawancara. Observasinya itu bisa melalui apa namanya itu memberikan angket seperti itu, ya, bisa langsung ada observer ke sana. Nah, saya juga ini baca-baca dari beberapa literatur, kalau yang diteliti itu adalah seberapa atau dampaknya itu seperti apa pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, ini rumusan masalahnya itu minimal ada 3. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring ya mata pelajaran PJUK di sekolah itu. Berarti kan ini harus dibuat pertanyaan bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang kedua, bagaimana dampak pembelajarannya lah. Dampaknya tadi ada yang positif, ada yang negatif. Dampak yang positifnya seperti apa, dampak yang negatifnya seperti apa. Kemudian yang ketiga baru bagaimana prestasi belajar atau bagaimana hasil belajar peserta didik yang saudara sampaikan itu. Hasil belajarnya bisa diukur melalui tes, ya, bisa tes secara pengetahuan dan skill keterampilan. Kalau untuk sikap sih sebenarnya juga bisa sih diamati ya. Dari sana ada observer misalkan kalau bersikap. Bisa dengan self check ya atau bisa dengan observasi guru. Nah, observasi guru melihat sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran daring itu satu, apakah dia tepat waktu kalau pada waktu pembelajaran daring, apakah dia juga mengerjakan tugas-tugas dan mengirimkan juga tepat waktu misalkan seperti itu. Apakah dia aktif bertanya seperti itu. Nah, itu kan
track record-nya kan bisa diobservasi juga dengan studi dokumennya, ya itu misalkan menggunakan Google Class atau menggunakan apa, kan di situ ada rekam jejaknya. Jadi menurut persepsi saya, kalau saudara meneliti tentang dampak itu instrumennya tidak hanya melalui tes pengetahuan dan keterampilan saja, namun saudara juga harus membuat semacam gambar observasi ataupun angket seperti itu yang di situ mengupas tuntas tentang yang pertama, pelaksanaan pembelajaran daring mata pelajaran PJOK itu seperti apa. Nah, ini nanti dibuat komponennya sampai indikator sampai pertanyaan-pertanyaan angketnya. Yang kedua, bagaimana dampaknya, yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa. Nah, saudara bisa membuatnya dengan menggunakan skala Likert kalau itu pakai angket tertutup. Dari mulai sangat setuju sampai sampai dengan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Tinggal berapa nanti skalanya. Ya, dari situ. Nah, nanti hasil dari risetnya, analisis datanya itu saudara gabungkan dari angket yang sudah disebar, studi dokumen, dan hasil belajarnya itu. Gitu. Kalau saudara hanya mengukur dari hasil belajarnya, saya khawatir, ya nek sing garap bocah dhewe. Nek dikai soal sing garap ibunya masih sapa sing ngerti. Itu yang kalau soalnya itu berupa tes tulis ya. Karena tes tulisnya kan dilakukan dengan online toh mestine. Oke, Bu. Ya enggak? Nah, ini pengalaman saya tuh kalau ngajar online. Ya, jangankan kok murid, lah wong yang sudah PPG, yang sudah guru-guru aja itu bae sing garap itu anake barang asal dia punya password-nya. Karena kan nggak langsung ada videonya. Lah mungkin kalau itu gerakan yang harus ngirim video keterampilan itu, ya misalkan itu bisa diukur, tapi itu kan produknya gitu. Tapi selain produknya kita juga harus menelusur atau memotret prosesnya karena kualitatif. Nah, prosesnya apa? Lah itu dikasih angket tadi ya, angket tentang bagaimana toh pelaksanaan pembelajaran daring di sana itu untuk mapel PJK. Kemudian bagaimana toh dampaknya? Nah, itu diisi. Nah, siapa yang mengisi angket sekarang? Atau siapa nanti yang diukur? Kalau berdasarkan paparan saudara yang diukur kan hanya siswa toh. Iya, Bu. Nah, terus triangulasi datanya gimana? Kan sulit triangulasi datanya. Nah, kalau bisa saya memberi masukan, jangan hanya siswa ya. Jadi sumbernya jangan hanya siswa. Tapi bisa guru. Jadi nanti di cross ke guru dan orang tua biasa. Loh kok sampai orang tua boleh? Ini mau ngecek apakah semua tugasnya itu yang ngerjain anaknya sendiri. Nah, tapi kalau memang tidak melibatkan orang tua, minimal ada angket untuk guru dan ada angket untuk murid. Nah, angket tersebut itu sama ya, indikatornya itu sama dari pelaksanaan pembelajaran daring dan dampak pembelajaran daringnya itu seperti apa. Nah, itu pertanyaannya itu ditujukan untuk guru dan untuk siswa, tentunya kalimatnya berbeda. Kalau ditujukan untuk guru seperti apa, untuk siswa seperti apa. Nah, hasilnya nanti ditriangulasikan, dicocokkan dengan dokumen. Nah, ini akan lebih luar biasa, jadi dari beberapa sumber itu. Dan nanti saudara analisis, saudara buat visi dulu instrumennya tentang dampaknya itu dan pembelajaran daringnya itu seperti apa, kemudian saudara desain pengukuran hasil belajar yang tadi sudah didesain secara kognitif pakai tes. Ya, kalau kognitif itu kan bisa tes tulis, bisa penugasan, ya kognitif.
Nah, kemudian kalau keterampilannya ya bisa untuk kerja, bisa portofolio. Tapi itu kan mengukur produk, bukan mengukur proses. Ya. Nah, kalau nanti saudara bisa selain saudara membuat tes yang untuk mengukur produk, saudara juga membuat instrumen untuk mengukur prosesnya dan tahu dampaknya. Sehingga hasil penelitiannya nanti atau simpulannya nanti berupa deskripsi. Saudara bisa cerita, oh pelaksanaan pembelajaran daring PJUK di mana ini? SMK Leonardo Klaten. Leonardo itu seperti ini. Nah, itu saudara tidak mengarang indah, tapi saudara menerjemahkan dari angket yang sudah saudara sebar. Angketnya saya nggak Google Form iso, Mas. Iya, Bu. Nah, kemudian dampaknya itu seperti apa? Yang positif seperti apa? Yang negatif seperti apa? Nah, itu tinggal didiskusikan. Kemudian hasil belajarnya seperti apa? Oh, ternyata dengan proses pelaksanaan pembelajaran daring seperti ini, dampak positifnya ini, negatifnya ini, hasil belajarnya seperti inilah. Ini nanti simpulan dari penelitian saudara itu. Gitu loh, Mas. Iya, Bu, paham, Bu. Nah, itu. Jadi menurut saya ini nanti ditambah instrumennya. Jangan hanya mengukur hasilnya, tapi proses pelaksanaannya juga kita rekam melalui instrumen, ya bisa angket tertutup. Kalau angket terbuka sih boleh-boleh saja, cuman nanti saudara harus membuat rubriknya juga ya, membuat pertanyaannya. Kalau angket tertutup kan tinggal pakai skala Likert dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju, misalkan seperti itu, menyusun kisi instrumen, kemudian menyusun indikator sampai dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab seperti itu. Nah, ini saya rasa itu ya, jadi lebih komplit nanti sesuai dengan judul yang saudara suguhkan di sini. Gitu. Terus untuk tata tulis nanti mohon dicek lagi ya. Saya yakin Pak Baskoro ini sangat jeli dalam tata tulis. Nanti tolong disesuaikan dengan pedoman yang terbaru dari F4. Seperti itu. Dari mulai form ya, semuanya itu. Nanti saudara cek lagi seperti itu. Oke, dari saya mungkin itu ya. Mungkin dari narasumber yang lain kalau sudah rawuh, Pak Anu belum rawuh ya? Mohon izin belum, Bu. Ya, terus ini ya untuk menyingkat waktu. Habis ini kan saya juga ada kegiatan lain. Saya pribadi selaku narasumber, penelitian ini sangat bisa dilaksanakan ya, dengan nanti beberapa revisi tadi. Ya, untuk tadi kan kalau memang oke, ditambah instrumennya ya untuk mengukur dari dampaknya itu sendiri dan pelaksanaan pembelajaran daring itu sendiri perlu dibuat instrumen tambahan selain produk yang berupa hasil belajar. Saya rasa itu, dan mohon izin Pak Baskoro, mungkin saya nanti mendahului nggih habis ini karena harus ada agenda lain. Nggih, Bu Rini, monggo. Pada prinsipnya judul ini bisa dilaksanakan ya, bisa dilaksanakan. Saya rasa itu, dan untuk Pak Agus Mukulit mungkin nanti bisa secara ini personal ya, karena beliau belum rawuh, tetap saudara menghubungi Pak Agus Mukulit dan memohon masukan, istilahnya apa yang perlu dinaik. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon izin saya mendahului meninggalkan meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabarini atas tanggapannya. Acara selanjutnya tanggapan dari dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Dedi Winata,
Kardianto, Sarjana Olahraga, Magister Pendidikan. Saya persilahkan. Monggo Pak Dedi. Monggo Pak Dedi, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ngikut aja Mas saudara moderator. Jadi Mas Dedi Arya itu hampir setiap saat sering konsultasi dengan saya, terutama terkait dengan proposal yang sudah ditulis. Mungkin saya arahkan juga ke Pak Baskoro selaku pemimpin dua. Dan saya kira sebelum mengambil keputusan di akhir itu, saya juga pendapat dengan apa yang disampaikan tadi. Jadi paling tidak saudara bisa membuat menyusun angket atau instrumen yang memang itu harus memang untuk diambil dan itu benar-benar sudah divalidasi. Jadi tidak hanya ngawur membuat instrumen atau mengarang indah itu, namun benar-benar instrumen yang sudah divalidasi oleh ahli, baik tata bahasanya, konten dari inti dari instrumen tersebut, sehingga saudara yang diambil dari penelitian itu akan maksimal. Jadi itu, terima kasih. Itu saja, Pak Baskoro mungkin bisa dilanjut lebih mendalam. Kalau saya kemarin sudah saya coba ini Pak Baskoro. Jadi punyanya Mas Dery itu sudah saya coba turnitin, dia di 28%. Nah ini nanti kedepannya di proposal, ini kan masih proposal, sudah di bawah 30, namun kedepannya kalau bisa nanti pas waktu di skripsinya jangan 28%, plagiasinya malah itu harus lebih rendah. Itu Pak Baskoro, matur nuwun. Matur nuwun Pak Dedi. Terima kasih buat Pak Dedi atas tanggapannya. Selanjutnya tanggapan dari dosen pembimbing 2, Bapak Baskoro Nugroho Putro. Ya, terima kasih moderator. Yang saya hormati untuk narasumber Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini tadi yang sudah banyak memberikan masukan. Lalu pembimbing 1 Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto yang sudah meluangkan waktunya untuk bimbingan skripsi ya, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelum suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Ya, Jelas, Pak. Ya, jadi sebelum mengomentari tentang saran-saran yang sudah diberikan dan proses bimbingan yang dilakukan oleh Dery, sebelumnya saya ingin mengomentari jalannya seminar. Jadi kan akhir-akhir ini kan karena animo yang bertanya ini semakin banyak karena adanya tuntutan harus bertanya sekian kali sebelum melaksanakan seminar ya. Nah itu nggak usah ngomong saya. Itu di awal disepakati saja ada fitur yang namanya raise hand. Pakai itu raise hand. Siapa yang di fitur chat raise hand terlebih dahulu, berarti dia yang pengen tanya. Tuh, ya. Nanti lain kali yang semuanya jadi yang mau jadi moderator. Iya, Pak, siap. Tuh.
Atau yang kedua, setelah selesai atau nanti di awal ketika mau seminar bisa dikasih tahu nanti 10 menit menjelang presentasi selesai pertanyaannya bisa dikirim lewat chat. Nah, jadi tahu siapa yang tanya terlebih dahulu. Jadi nggak rebutan, gitu loh, nggak rebutan dan memang adil. Nah nanti setelah ditunjuk baru dia tanya, pertanyaannya dibaca ulang sesuai dengan yang dikirim di chat tadi. Itu lebih tertata dan tidak terkesan rebutan. Yang ketiga, kalau pertanyaannya kualitasnya seperti tadi, jangan cuma 3. Masa cuma tanya software apa yang dipakai, itu nggak ada kaitannya langsung dengan penelitian. Ya, kecuali penelitiannya adalah efektivitas penggunaan Google Classroom, efektivitas penggunaan sistem pembelajaran daring di SMK. Nah, itu baru tanya softwarenya apa, kelebihannya apa. Nah, itu baru nyambung. Ada 2 pertanyaan awal tadi yang buat saya itu asal tanya saja. Jadi kalau asal tanya juga mencerminkan kualitas si penanya. Ya nggak apa-apa, karena memang nggak ada tuntutan pertanyaannya harus seperti apa. Tapi kalau pertanyaan seperti tadi dan jawabannya singkat, ya kalau bisa ditambah. Karena apa? Kalau dibatasi, sudah dikasih kesempatan pertanyaannya seperti itu. Kasihan teman lain yang punya pertanyaan yang lebih bagus. Dan mereka juga harus segera seminar. Ya. Atau lain kali dibagi jadi 2 termin. Termin 1 3 pertanyaan, termin 2 3 pertanyaan. Itu ya. Tuh. Ya, Pak. Oke, masuk ke proposal penelitiannya Dery. Jadi saran saya sebagai pembimbing 2 dengan sudah diberi kepercayaan sama pembimbing 1, nanti kan terlihat banyak sekali itu apa yang disarankan oleh Bu Rini terkait dengan bagaimana caranya mengambil data dan data apa yang harus diambil. Jadi terlihatnya kayak pusing banget gitu ya, Der. Soalnya jauh dari harapan. Ini tiba kudu ngene, ya. Iya, Pak. Ya, oke. Untuk mengurai benang ruwet adalah ketika nanti menghadap ke narasumber, tolong dipastikan dulu kamu dan narasumber sepakat apa yang dimaksud dengan hasil belajar. Ya, disepakati dulu apa itu hasil belajar. Dan didiskusikan kesulitan dan kemudahannya untuk mengasesmen hasil belajar itu. Jadi misal kalau psikomotor gampang, kesulitannya ini, terus kemudahannya ini, afektif ini, terus kognitif ini. Tuh. Itu bisa juga dicek melalui target yang diinginkan oleh sekolah. Kamu capek-capek ngecek hasil belajar yang efektif, ternyata sekolah tidak ingin mengetahui itu. Ya nggak usah diteliti, nggak apa-apa. Itu bisa dijadikan alasan gitu loh. Tapi kan harus ada alasan yang jelas. Kenapa kok? Jadi seperti yang kamu bilang tadi, afektif ini terlalu personal. Ya benar. Tapi kalau ada instrumennya yang pas, itu bisa sih. Maksudnya dibatasi. Apakah afektif ini dibatasi dari segi tanggung jawabnya saja, tanggung jawab, disiplin, terus partisipasi, itu sudah cukup. Jadi nggak usah mikir yang lebar banget bahwasanya harus ada perubahan sikap yang mendasar kayak si anak harus rajin, terus si anak ini bisa bekerja sama dengan temannya, dibatasi saja bisa. Karena penilaiannya personal. Tuh. Lalu yang kedua, terkait dengan yang dimaksud oleh Bu Rini, bahwasanya menggambarkan proses agar bisa mendeskripsikan mana dampak negatif dan dampak positif itu ada benarnya. Tapi nanti begini saja, dipersempit lagi tentang narasumber yang ingin digunakan dalam penelitian. Ya, jadi yang bisa menilai, kalau dari sudut pandang saran saya, yang bisa menilai kualitas belajar adalah mereka yang merasakan proses pembelajaran, bukan yang melaksanakan. Kalau yang melaksanakan mah biasanya bilangnya baik-baik saja, saya kirim materi mereka juga belajar.
Nah, mereka jadi seorang guru ini kadang perlu dilihat dari sisi lain. Apakah memang pembelajarannya itu berjalan dengan baik? Kalau kamu, karena penelitianmu ini fokusnya bukan pada pelaksanaan pembelajaran daring, tetapi fokusnya pada hasil belajarnya, ditarik garis merahnya dengan proses pembelajaran dilaksanakan, maka nanti bisa ketika menemui narasumber bisa didiskusikan bagaimana jika data yang diambil untuk menilai kualitas proses belajar ini hanya dari siswa, dengan alasan siswalah yang merasakan proses belajar. Paham ya? Paham, Pak. Ya, jadi kalau teman-teman yang lain mungkin tanyanya angketnya gini, mulai dari penyusunan RPP, penyusunan rubrik penilaian, kalau buat guru kan itu. Lah, kamu tanya khusus yang buat murid. Apakah guru, misalnya contohnya gini, apakah guru menyediakan sumber belajar yang komplit itu dalam artian ya video, ya narasi, terus ya mungkin e-book dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi bisa ditarik. Misal ternyata hasil belajarnya itu banyak yang di bawah atau hanya sebatas standar KKM. Misalnya ada 50% yang standar KKM. Ya wajar, karena ternyata secara prosesnya tidak didukung sumber belajar yang adekuat. Si guru cuma ngasih video pembelajaran aja tanpa memberi narasi yang jelas. Nah, itu kan bisa. Maksudnya Bu itu seperti itu, Der. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Jadi saran tadi itu memang bagus, tapi juga perlu dipikirkan lagi, maksudnya batasan-batasan mana yang bisa mana yang bisa dikurangi tadi dari sarannya dan mana yang bisa digunakan. Jadi saran saya tadi ketemu sama narasumber didiskusikan, Bu, dari perspektif saya, Pak, Bu, hasil belajar itu seperti ini. Nah, terkait dengan prosesnya, saya hanya mengecek dari siswa karena memang mereka yang merasakan. Ya, atau kalau orang tua juga masuk akal. Tapi ya nanti jenis pertanyaannya mungkin bisa didiskusikan. Tapi sebenarnya yang paling ideal untuk menilai kualitas belajar ya si siswa, karena sebagai objeknya yang merasakan, gitu ya. Iya, Pak. Ya, terus untuk tata tulis ya nanti kita cek bareng-bareng lah apakah sudah sesuai dengan pedoman atau belum. Yang penting kan sudah seminar dulu. Jadi nanti kalau sudah mau mendekati skripsi yang udah jadi, tata tulis ini maksudnya juga tidak hanya sekedar tulisannya benar, formanya benar, tapi juga kalimat-kalimat yang membingungkan dan yang kalimat-kalimat yang diindikasikan plagiasi itu juga nanti kita rubah bareng-bareng. Iya, Pak. Ya, itu saran saya. Terima kasih, saya kembalikan ke saudara moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Atas tanggapannya dari Pak Baskoro. Selanjutnya tanggapan dari dosen narasumber 1 dan narasumber 2 serta dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Izinkan saya sebagai moderator bertanya kepada tim dosen apakah penelitian ini dapat dilanjutkan. Ya, ini tinggal saya aja ya dosennya. Nggih, Pak. Oh ya udah. Ya, saya selaku pembimbing otomatis menyetujui. Tapi dengan catatan ada beberapa saran yang bagus tadi harus diaplikasikan agar kualitas penelitiannya bisa terjaga. Ya, selamat Mas Dery sudah seminar dan semoga bisa segera menyelesaikan skripsinya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak Bas. Ya, terima kasih Pak Baskoro. Untuk selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Saudari Fitiana Ramadana. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Bagus selaku moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan notulensi pada seminar siang hari ini. Karena narasumber 1 tidak hadir, langsung ke narasumber 2 yaitu Ibu Dr. Sri Santoso Sabarini, Sarjana Pendidikan, Magister Olahraga, memberikan saran. Yang pertama, latar belakang pada virus corona terlalu detail. Kemudian, daring dimunculkan pada latar belakang dan bab 2. Kualitatif berorientasi pada prosesnya. Kemudian, jika ingin mengetahui dampaknya, maka yang
pengukuran menggunakan observasi, wawancara, angket. Pada rumusan masalah, Ibu Sabar menyarankan yang pertama bagaimana pelaksanaan daring, yang kedua bagaimana dampak pembelajaran yang positif dan negatif itu seperti apa, yang ketiga bagaimana prestasi atau hasil belajar peserta didik. Kemudian sumber jangan hanya siswa, bisa guru dan orang tua. Simpulan dari penelitian berupa dampak positif atau negatif. Yang kedua, tanggapan dari Bapak Dr. Dedi Winata Kardianto, Sarjana Olahraga, Magister Pendidikan, yang Bapak Dedi menyarankan harus bisa menyusun angket dengan benar, dengan validasi tidak hanya ngawur, sehingga kemudian hasilnya bisa baik. Itu saja. Kemudian dari pembimbing 2, Bapak Baskoro Nugroho Putro, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, menyarankan ketika berhadapan dengan narasumber harus disepakati hasil belajar. Kemudian angket dibatasi disesuaikan kebutuhan, tidak terlalu detail. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Ya, ada tambahan sedikit dari saya. Boleh? Boleh enggak nih? Boleh, Pak. Oh ya, untuk Dery ya. Kan tadi Pak Dedi bilangnya instrumennya disusun dengan baik agar tidak terkesan salah-salahan. Nah, tadi kan Dery untuk hasil belajarnya bikin tes tulis dan tes keterampilan ya? Iya, Pak. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan instrumen yang baik? Yang pertama, langkah pertama ya, selain divalidasikan ke ahli adalah merujuk ke teori yang benar. Ini fokus ke kompetensi apa dari kemarin, Dar? Yang mau dicek hasil belajarnya? Itu Pak, materi tentang bola besar. Ya, sing opo? Bola basket, Pak. Lebih dalam lagi ya, masuk materinya. Belum Pak. Kemarin cuma tanya tentang materi basketnya saja, Pak. Belum detailnya. Ya. Nanti dipastikan ya, maksudnya apa yang dipelajari gitu. Kan permainan bola besar, bola basket lah. Bola basket ini apa yang dipelajari. Nah, misal ternyata mereka diminta untuk melakukan analisa dan praktek tentang zone defense. Itu ya, zone defense 2-3. Misal kalau di SMA gitu, kalau nggak salah kompetensi ini, mengaplikasikan strategi apa-apa gitu loh. Ya, butuh tidak hanya sekedar teknik dasar kan. Kalau nggak salah baca loh saya. Iya, Pak. Ya nanti dicek lah. Misal kayak gitulah. Gurunya menerangkan tentang 2-3 zone defense. Lah itu dicari teorinya tentang 2-3 zone defense. Jadi misal untuk tes prakteknya, tes tulisnya adalah untuk orang yang untuk zone defense. Misal kamu di teorinya adalah zone defense itu menjaganya zona, bukan orang. Nah, kalau misal mau bikin misal soalnya pilihan ganda, apabila seseorang melakukan penjagaan dengan cara mengikuti orang lain, apakah hal tersebut dianggap benar dalam zone defense? Nah, jadi benar-benar mengacu ke teorinya. Jadi teorinya tentang zone defense itu bisa di breakdown untuk menjadi suatu instrumen tes. Atau kalau memang dipelajari teknik dasar, misal shooting. Nah, kan kalau shooting pakai beef ya, itu bisa dicek dari ketika dia melakukan shooting dengan benar, maka dia benar-benar balance. Nah, balance ini benar kata Bu Riri tadi, dikasih skala Likert, ini bisa diaplikasikan. Jadi balance-nya 1-5 nilainya berapa? Terus posisi eye, matanya 1-5, apakah benar-benar melihat ring, ataukah dia masih melihat bola dulu baru ring, atau masih melihat yang lain, nilainya berapa. Nah, jadi nanti ketika divalidasikan ke ahli, kamu punya dasar yang kuat. Ini dasar instrumennya apa? Saya merujuk ke buku ini, Pak, untuk membuat rubrik penilaian dan tes tulisnya. Itu ya, Der? Ya, itu diberlakukan sama dengan instrumen yang nantinya akan disebar ke siswa yang digunakan untuk menilai kualitas pembelajaran. Jadi e-learning itu seperti apa sebenarnya? Kamu cari definisi e-learning. E-learning adalah
Nah, itu nanti akan ada kata-kata kunci. Kata-kata kunci, kata kerja yang bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen. Jadi misal e-learning adalah proses pembelajaran jarak jauh yang memadu-madankan teknologi dan teori belajar yang sudah ada. Karena ada kata-kata teknologi sama teori belajar. Itu bisa digunakan sebagai satu kata kunci, salah satu dasar. Jadi teknologi apa yang digunakan dalam pembelajaran daring itu bisa ditanyakan ke dalam angket. Kalau ingin lebih banyak lagi, ya mungkin bisa ditanya, dicari tentang selain definisi ini faktor penentu keberhasilan e-learning. Nah, itu bisa digunakan untuk itu banyak penelitian kayak gitu, banyak. Bisa dari artikel, bisa dari buku. Silahkan dikaji selengkap mungkin. Kalau ada penelitian yang menyatakan tentang penilaian keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring, nah itu di-download aja, terus dilihat angketnya. Nggak harus melulu yang olahraga, yang penjas, bisa mata pelajaran lain lalu diadopsi. Tuh, itu ya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Bas. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Bas. Akhirnya kita telah sampai di akhir acara. Marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian seminar proposal hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift ya. Oke Pak. Oke Pak Bas, terima kasih. Assalamualaikum, sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat Der. Cilimit. Om Dery, selamat Om Dery. Makasih. Ngene iki gak iso. Dery, selamat Dery. Selamat Dery. Suwun ya, Der. Selamat Dery. Limit indra diri. Limit indra diri. Happy birthday. Dery. Selamat Dery. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini dari bisa lancar. Berapa nih? Terima kasih Tok Kecut. Yes, betul. Kenalke Bang. Bang, kenalke lho Bang. Woi. Rame banget. Dery, selamat. Makan yang diki. Biasa KFC ya. Ikat. Wayang mareng. Ingat guys. Baik. Wayang mareng. Dery selamat. Dery selamat Dery. Betul. Aku. Oh, ini pertanyaan ini. Happy wedding Dery. Happy wedding Dery. Aku duwe voucher Oyo. Mau tidak Mas Dery. Mumet iki. Anjir sumpah. Terima kasih semuanya. Mohon izin Terima ya. kasih. Menikah Dery. Woi, terima kasih Top lo. Wih, gila balik kamera. Selamat Selamat Dery, selamat. Widih. Selamat nih Dery. Apa iki? Wah iki. Mulai. Selamat ya Dery. Widih. Masih malu-malu kucing. Alah wayang iki opo lho. Duh, bariki wahyang goyeng. Aku besok kalau nggak hujan. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Amin. Dery.
Dari. Burung. Selamat ya, Dar.